Hmm, Baik, silakan menyampaikan progresnya maksimal 2 menit ya. ya. Silakan. Yang pertama itu adalah bagian user. Kelanjutannya aja kan, Pak? Iya, Yang selanjutnya itu saya sudah sampai facilitation teknik, selanjutnya ada user story. Untuk user story itu sebagai end user, dia ingin yang pertama itu ingin mencari cara yang mudah untuk menemukan penerbangan yang diinginkan. Yang kedua itu ada ingin memesan penerbangan secara online. Yang ketiga itu dia ingin membeli tiket pesawat secara online. Dan yang keempat itu dia ingin menemukan harga penerbangan yang termurah dengan mudah. Untuk sebagai admin itu dia menginginkan itu orang pertama itu adalah sistemnya itu gampang gitu untuk dipahami. Yang kedua itu adalah webnya itu ada metriknya, jadi bisa melihat apa aja yang dilakukan konsumernya. Setelahnya itu dia dapat memiliki sistem, misal jika ada pengguna mengalami masalah, sebagai admin itu mudah untuk mengatasi masalahnya. Yang keempat itu dia dapat menerima input masalah dari pengguna. Jika sebagai maskapai, itu dia menginginkan sistemnya itu juga mudah untuk dipahami. Yang kedua itu dia ingin memiliki situs web yang memiliki metrik juga. Yang keempat ini dia juga ingin dapat membantu pengguna dengan mudah. Yang keempat ini juga dia dapat menemukan masalah pengguna. Saya itu ada investor. Untuk investor ini dia menginginkan hal yang sama untuk setiap ini. Nomor satunya, nomor duanya itu dia ingin memiliki sistem yang dapat dengan secara online. Setelahnya itu dia ingin memiliki sistem di mana pelanggan itu dapat membeli tiket mereka itu secara online. Yang keempat itu dia memiliki sistem di mana pengguna itu dapat memesan tiket dengan mudah. Yang selanjutnya itu ada untuk karyawan perusahaan. Yang pertama itu dia ingin memiliki sistem yang bagus untuk dipresentasikan. Setelahnya itu dia memiliki cara untuk mengetahui bagaimana metrik sistem. Yang ketiga itu adalah dia ingin orang-orang itu menggunakan sistemnya untuk membeli tiket. Setelahnya itu ada user story dari maskapai. Yang pertama adalah dia ingin menggunakan sistem ini dengan mudah, dia memiliki tampilan yang bagus, dan dia dapat mendengar pengalaman pengguna dengan baik. Nah, itu ada bagian konseptual model program. Yang pertama itu ada di sini IRD. Jika IRD-nya di sini ada 5 entity: consumer, employee, order purchase, flight ticket, add-ons, and purchase proof. Consumer itu dihubungkan dengan order purchase ini menghubungkan dengan flight ticket. Add-on ini jika ada perlu tambahan yang diperlukan. Purchase proof ini adalah bukti pembelian jika udah pembeliannya dibuktikan, dan dihubungkan dengan employee untuk memastikan siapa yang ngecek pembelian. Saya itu ini ada bagian activity diagram. Activity diagramnya di sini adalah sebagai contoh jika user membeli. Yang pertama itu user mencari penerbangan, tampilkan penerbangan, user booking penerbangan. Jika itu sudah 2 jam setelah booking dan tidak terjadi apa-apa, cancel booking. Dan jika user itu membayar sebelum 2 jam, maka di sini jika pembayarannya itu berhasil maka masuk through, dan jika pembayarannya itu salah maka kembali lagi. Dan jika pembayarannya itu ada through, maka berikan tiketnya dan berikan bukti pembelian. Gitu saja, Pak. Oke, terima kasih. Dilanjutkan terus. Selanjutnya, Maaf, Pak. Nama ditulis di kolom chat. enggak, ini saya sudah lihat di ID kalian. Baik, Pak. Silakan. Ya, Pak. Silakan. Saya, Pak. Lutfi. Oh, nggak jadi. Siapa ini? 286, Pak. 286. Silakan.
Oke. Jadi kemarin udah sampai di choose elicitation technique. Ya, jadi saya lanjutkan mulai dari user story. Yang dimana user story ini saya ada 4 stakeholder. Yang pertama pelanggan, terus kebutuhan usernya itu ada 8 kalau berdasarkan dari pelanggan, yaitu dapat mencari tiket pesawat dengan cepat dan efisien secara online, terus dapat melakukan reservasi tanpa cara yang rumit, terus aplikasi harus memiliki berbagai macam metode pembayaran agar pelanggan itu merasa lebih fleksibel ketika membayar. Pelanggan juga dapat konfirmasi pemesanan, terus pelanggan dapat mengetahui dengan pasti bahwa data-data yang mereka simpan di aplikasi itu terjamin perlindungannya. Terus pelanggan juga bisa mendapatkan pelayanan salah. Terus pelanggan bisa menerima info tentang delay atau masalah terhadap tiketnya secepatnya. Kemudian kemudian tampilan pada aplikasi itu tidak rumit dan mudah untuk dimengerti bagi pelanggan. Kemudian untuk stakeholder kedua yaitu maskapai penerbangan. Itu maskapai penerbangan dapat memasukkan jadwal penerbangan ke dalam sistem dengan cepat. Terus maskapai menentukan harga untuk setiap kursi yang tersedia dengan cepat dan real time juga. Habis itu maskapai bisa mendapatkan informasi secara real time tentang reservasi tiket penerbangan yang telah terjadi. Terus yang terakhir, maskapai bisa mendapatkan dan memberikan data secara real time dan tepat tentang jumlah kursi yang masih tersedia. Kemudian untuk stakeholder yang ketiga yaitu regulator. Regulator membuat semua kebijakan, syarat dan ketentuan yang akan digunakan di sistem Flagbook ini. Kemudian regulator memastikan dan mengawasi semua kebijakan, syarat dan ketentuan dijalankan dan dipatuhi oleh sistem Flagbook. Kemudian regulator memastikan bahwa kebijakan, syarat dan ketentuan yang telah dibuat itu disampaikan oleh para pengguna atau user dari aplikasi ini. Kemudian regulator juga memastikan adanya fitur untuk melaporkan pelanggaran kebijakan, syarat dan ketentuan. Regulator juga memastikan bahwa sistem Flagbook sudah membuat sistem yang aman dan privasi yang terjaga bagi konsumen. Terus stakeholder yang keempat ada developer, yaitu developer mampu menerapkan sistem Flagbook ke dalam sebuah software, membuatnya menjadi software. Kemudian developer membuat UI yang simple tapi tidak membosankan bagi pelanggan. Developer juga membuat software yang memiliki UX yang bagus dan ramah bagi pengguna baru. Kemudian developer memasukkan semua fitur-fitur utama yang ada dalam sistem Flagbook ke dalam softwarenya. Kemudian developer juga bisa melakukan maintenance rutin agar aplikasi tetap berjalan dengan baik. Terus yang terakhir, developer memastikan aplikasi atau server yang dibuat memiliki skalabilitas yang tinggi agar tidak terjadi overload saat banyak user yang mengakses software secara bersamaan. Terus ada konseptual diagram di sini. Yang mana pelanggan itu bisa mengkonfirmasi, mencari atau memilih booking. Terus pelanggan juga bisa mencari sebuah penerbangan dan melakukan pembayaran. Nah, pelanggan juga bisa melaporkan sebuah laporan atau keluhan ke customer service. Kemudian customer service harus melayani dan memberi solusi untuk pelanggan yang melapor. Kemudian untuk maskapai penerbangan sendiri ada 3, yaitu dia bisa mengelola bookingan, dia bisa memberikan jadwal penerbangan dan membuat regulasi penerbangan. Kemudian untuk regulator sendiri itu dia bisa mengawasi regulasi penerbangan, terus bisa mengawasi tarif yang sedang ada di sistem itu. Kemudian booking ini tuh mempengaruhi penerbangan yang akan dicari user seperti jumlah kursi yang tersedia. Dan jika full maka penerbangan tersebut akan dihilangkan dari pencarian. Kemudian Oke, saya cukup juga mungkin Mas. Gantian ya. dengan yang lain. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ini screen-nya Angga, 2 menit silakan.
Baik, Mbak. Melanjutkan dari progres yang kemarin, yaitu user story. Sebagai user story, pelanggan sebagai penumpang dapat mencari tiket dengan informasi kursi, lokasi, dan tanggal, sehingga penumpang dapat memperoleh informasi tentang tarif dan waktu penerbangan. Lalu untuk yang kedua itu sebagai penumpang akan mendapatkan konfirmasi validasi pembayaran maksimal 60 menit dari waktu pembayaran. Lalu sehingga penumpang tidak perlu menunggu dengan waktu yang lama. Setelah itu yang ketiga, sebagai penumpang akan mendapatkan refund apabila penerbangan dibatalkan oleh pihak maskapai, sehingga penumpang tidak perlu khawatir akan kerugian yang diterima oleh pelanggan. Lalu untuk yang stakeholder yang kedua itu maskapai, sebagai perusahaan dapat mengakses semua data penerbangan dan fungsionalitas secara online, sehingga perusahaan dapat mengatur biaya operasional, pengembangan, dan waktu pemeliharaan. Lalu yang kedua adalah sebagai perusahaan dapat melihat laporan dan analisis terkait kinerja sistem dan pengalaman pelanggan, sehingga perusahaan mendapatkan informasi terkait tingkat keberhasilan reservasi, tingkat pembatalan, dan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu user story regulator. Sebagai regulator dapat mengakses dan menganalisis data tentang kinerja dan perilaku industri penerbangan yang dihasilkan oleh sistem flight booking, sehingga dapat membantu regulator dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Lalu yang keempat ada customer service. Sebagai customer service dapat mengakses sumber masalah hingga problem solving dari sistem, sehingga customer service dapat memberikan penjelasan dan penyelesaian dengan detail terkait permasalahan yang dikeluhkan oleh pelanggan. Lalu yang kedua ada sebagai customer service dapat melihat tingkat kepuasan pelanggan pada sistem, sehingga customer service dapat menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan atau servis yang baik. Soalnya ada konseptual diagram di sini. Yang pertama, pelanggan melakukan pencarian jadwal penerbangan, lalu sistem reservasi melakukan pengecekan pada jadwal penerbangan, lalu ketiga, jika jadwal penerbangan tidak ada, maka akan dikembalikan pada langkah awal. Lalu yang keempat ada jika jadwal penerbangan tersedia, maka sistem reservasi memberikan informasi terkait detail biaya. Lalu yang kelima, pelanggan memberikan informasi identitas dan bukti pembayaran. Lalu yang keenam, sistem akan melakukan validasi bukti pembayaran oleh pelanggan. Lalu dilanjutkan, jika bukti pembayaran invalid, maka pelanggan harus mengulang langkah sebelumnya. Lalu jika bukti pembayaran valid, maka sistem reservasi akan mengkonfirmasi kepada pelanggan. Lalu yang kesembilan, pelanggan menerima konfirmasi. Pelanggan menerima konfirmasi dari sistem reservasi. Lalu selanjutnya pelanggan bisa melakukan dua pilihan, yaitu pembatalan pemesanan dan pengecekan status pemesanan. Lalu jika pelanggan memilih pembatalan pemesanan, maka pelanggan harus melakukan konfirmasi pembatalan dan langsung bisa exit dari sistem. Lalu jika pelanggan memilih pengecekan status penerbangan, maka pelanggan akan diarahkan oleh sistem reservasi pada status penerbangan. Mungkin segitu, Pak, untuk Oke, progres. terima kasih. Baik, terima Selanjutnya, kasih. screen-nya Wisnu 505. Baik, Pak. Saya melanjutkan yang kemarin di user story. Yang pertama ada pelanggan. Yang pertama itu sebagai pelanggan, ya, dia bisa melihat daftar penerbangan yang tersedia dengan tanggal keberangkatan dan harga tiket yang dipilihnya, sehingga dia dapat memilih penerbangan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran sebagai pelanggan. Lalu kedua, sebagai pelanggan bisa memesan tiket pesawat dengan mudah dan cepat melalui aplikasi ini, sehingga tidak perlu repot-repot ke bandara atau agen perjalanan. Nah, yang ketiga, sebagai pelanggan dapat memilih tempat duduk di dalam pesawat dengan mudah dan dapat memilih layout pesawat sehingga dapat memilih tempat duduk yang sesuai dengan preferensi seorang pelanggan ini. Lalu sebagai pelanggan dapat melakukan perubahan atau pembatalan tiket dengan mudah dan mendapatkan pengembalian dana secara cepat dan transparan. Lalu kelima, sebagai pelanggan memiliki akses ke informasi tentang peraturan dan kebijakan maskapai penerbangan yang dipilih sehingga dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan perjalanan. Lalu untuk user story stakeholder kedua dari karyawan, yaitu sebagai karyawan dapat memeriksa jadwal penerbangan yang tersedia dan dapat melakukan reservasi untuk pelanggan dengan mudah dan cepat. Lalu yang kedua yaitu sebagai karyawan dapat memeriksa data pelanggan dengan mudah dan aman seperti informasi kontak
preferensi tempat duduk, riwayat perjalanan mereka sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan personal. Lalu selanjutnya untuk ketiga, sebagai karyawan dapat memiliki akses ke informasi terbaru tentang jadwal penerbangan dan perubahan terkait dengan maskapai penerbangan, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru pada pelanggan. Lalu yang keempat, sebagai karyawan dapat memperbarui atau merubah reservasi pelanggan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi ini. Lalu kelima, sebagai karyawan dapat mengakses layout pesawat dan informasi tentang tempat duduk sehingga dapat membantu pelanggan dalam memilih tempat duduk. Yang keenam, sebagai karyawan dapat mengakses informasi tentang peraturan dan kebijakan. Lalu untuk stakeholder ketiga Ya, yaitu cukup, regulator. Mas. Oh ya, terima kasih Pak. Silakan selanjutnya. Screen-nya 098, silakan. Oke Pak, untuk melanjutkan progres kedua yaitu user story. Untuk user story, stakeholder pertama bagi pelanggan. Pelanggan dapat mencari penerbangan sesuai dengan kebutuhan dengan mudah dan dapat diakses di mana saja. Yang kedua, pelanggan dapat memilih penerbangan dengan harga dan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, pelanggan mendapat informasi tentang jadwal, rute, dan perubahan penerbangan dengan jelas dan akurat. Yang keempat, pelanggan mendapat konfirmasi pemesanan dengan cepat dan mudah melalui email atau dalam aplikasi GoFlight. Yang kelima, pelanggan dapat melakukan reschedule dan pembatalan pemesanan penerbangan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Yang keenam, pelanggan mendapatkan layanan yang responsif dan membantu jika terjadi masalah dengan pemesanannya. Yang terakhir, pelanggan dapat memberi feedback agar aplikasi GoFlight dapat meningkatkan kualitasnya. Masuk ke stakeholder kedua untuk maskapai. Maskapai dapat memasukkan jadwal penerbangan, harga, dan rute dengan mudah dan cepat ke dalam aplikasi GoFlight. Yang kedua, maskapai dapat menentukan harga dan penawaran. Yang ketiga, maskapai penerbangan mendapatkan informasi yang akurat dan terkini tentang penjualan dan pemesanan tiket. Yang keempat, maskapai dapat melihat ulasan dan umpan balik pelanggan tentang penerbangannya melalui aplikasi GoFlight untuk meningkatkan kualitas layanan yang diperlukan. Yang kelima, maskapai memperoleh data dan analisis akurat tentang penjualan tiket dan tren penerbangan melalui aplikasi GoFlight. Yang terakhir, maskapai dapat terintegrasi dengan sistem internal maskapai untuk memudahkan pengolahan dan pelaporan. Yang ketiga, untuk admin mengkonfirmasi pembayaran yang telah digunakan. Yang kedua, admin membuat laporan pemesanan tiket penerbangan yang telah masuk. Sekian dari saya, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Screen 511, silakan. Cek, Pak. Suara saya apakah terdengar, Pak? Ya, terdengar. Oke. Sebelumnya yang pertemuan yang untuk presentasi yang pertama kemarin saya tidak mendapat ini Pak data, jadi saya presentasi dari awal. Untuk requirement elicitation sistemnya Flightbook, kemudian deskripsinya aplikasi yang nantinya dapat digunakan pengguna mempermudah dalam pemesanan tiket pesawat. Jadi sistem ini akan memberikan informasi lengkap mengenai detail penerbangan seperti jam keberangkatan, waktu datang, kursi, nomor penerbangan, maskapai, dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya aplikasi ini juga menyediakan berbagai jenis penerbangan seperti penerbangan domestik, internasional, serta penerbangan dengan berbagai kelas, baik itu kelas ekonomi, bisnis maupun first class. Kemudian aplikasi ini juga memperhatikan keamanan transaksi pelanggan dengan memilih berbagai metode pembayaran seperti transfer, bank, atau kartu kredit yang akan dilakukan secara online melalui aplikasi. Kemudian juga aplikasi juga memiliki customer service, kemudian pelanggan juga dapat membatalkan penerbangan mereka dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, serta mendapatkan pengembalian uang dengan cepat dan efisien. Dengan segala fitur dan layanan disediakan,
diharapkan memberikan pengalaman yang mudah bagi pelanggan untuk memesan tiket. Untuk stakeholder-nya di sini, yang pertama ada pengguna atau pelanggan, mereka yang menggunakan aplikasi untuk mencari dan memilih pesan tiket pesawat, kemudian ada maskapai yang menyediakan layanan penerbangan, kemudian ada jasa keuangan, menyediakan sistem pembayaran yang aman dan terpercaya, kemudian ada regulator yang terakhir, yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menata transportasi udara. Kemudian untuk skopnya, ruang lingkupnya, yang pertama ada pencari tiket pesawat. Jadi sistem memungkinkan untuk mencari tiket pesawat penerbangan, kemudian reservasi dan pembayaran. Sistem memungkinkan melakukan pemesanan dan pembayaran tiket, kemudian pembatalan atau refund, memungkinkan untuk pelanggan melakukan pembatalan dan refund, kemudian keamanan privasi, sistem harus menjamin dan melindungi keamanan data pengguna. Kemudian ada yang terakhir ada customer service, sistem menyediakan customer service yang baik untuk pelanggan yang mengalami kendala. Kemudian Baik, cukup. untuk Terima kasih. elisitasinya, Baik, baik, cukup. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, screen-nya dimatikan dulu. 511. Ada 135, silakan. Ya Pak, izin masuk. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang di bagian konseptual model diagram. Jadi yang di sini saya belum membuatnya, soalnya karena di sini kan di teknik elisitasinya itu yang diminta wawancara dan kuesioner dan observasi dan dokumen analisis, yang dimana itu nanti direkam. Jadi di sini saya mengerjakan di bagian konseptual model diagram, yang dimana di sini terdapat pelanggan yang bisa membatalkan, memilih, mencari, dan konfirmasi ke dalam case booking, lalu bisa melakukan dan melihat payment, lalu bisa memberikan umpan balik, yang dimana umpan balik ini nanti diproses ke dalam aplikasi, yang aplikasi ini tersebut dari tim pengembang yang akan mengembangkan atau memelihara aplikasi tersebut, dan juga bisa menerima dari umpan balik tersebut. Lalu masuk ke maskapai penerbangan, yang dimana itu nanti terdapat jadwal, yaitu jadwal penerbangan, dan juga melihat si pelanggannya, dan memperbarui isi booking. Lalu di sini juga mengelola flight regulator, dan juga harga yang akan masuk ke dalam case tarif. Lalu masuk ke regulator yang akan memastikan aplikasinya ini akan berjalan seperti apa, dan juga mengatur dan mengamati di dalam tarif ini. Lalu untuk penyedia sistem pembayaran, yang dia hanya bisa melihat saja di dalam payment. Mungkin itu saja, Pak. Dan saya cuma membuat ini sama mockup. Itu aja. Oke, terima kasih. Hasil dari user story-nya belum ada ya? Belum, Pak. Soalnya belum wawancara sama itu. Oke. Observasi. Oke, terima kasih. Ya, baik, Pak. Selanjutnya 047, silakan. Baik, izin masuk. Melanjutkan dari yang kemarin, ini di user story-nya. Yang stakeholder 1, yang pertama, pelanggan dengan mudah melihat dan mencari jadwal penerbangan yang tersedia yang dapat pelanggan akses di mana saja dan kapan saja. Terus yang kedua, pelanggan bisa mendapatkan informasi tentang jadwal, harga, rute, dan durasi perjalanan sesuai dengan fasilitas yang diinginkan dari aplikasi tersebut. 3, pelanggan dapat melakukan transaksi dengan cepat tanpa ribet dan dengan aplikasi yang mudah, simpel, dan gampang dimengerti. Yang keempat, pelanggan dapat melakukan reschedule dan pembatalan tiket dengan mudah dan gampang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah berlaku. Yang keenam, pelanggan dapat memberikan keluh kesah dengan cepat terkait dengan kenyamanan yang telah didapatkan atau yang dilihat dalam aplikasi tersebut. Yang ke stakeholder 2, yang pertama, maskapai penerbangan dapat mengakses dengan mudah dan cepat dalam sistem pemesanan tiket penerbangan. Kedua, maskapai dapat memasukkan data penerbangan, harga, rute dengan mudah dan cepat ke dalam aplikasi. Yang ketiga, maskapai dapat menentukan harga ataupun penawaran khusus untuk penerbangannya dan menyesuaikan harga tersebut secara otomatis dalam aplikasi. Keempat, maskapai penerbangan mendapatkan informasi yang akurat dan terkini tentang penjualan dan pemesanan tiket penerbangan melalui aplikasi. Yang kelima, maskapai memperoleh data dan analisis akurat tentang penjualan tiket dan tren penerbangan melalui aplikasi. Yang keenam, maskapai dapat memperoleh data dan analisis akurat tentang penjualan tiket. Untuk yang ketiga, stakeholder yang ketiga sebagai customer service dapat dengan cepat untuk konfirmasi pembayaran yang telah dilakukan. Yang kedua,
dapat membuat laporan pemesanan tiket penerbangan yang telah masuk. Yang ketiga, sebagai CS harus memberikan arahan kepada pelanggan yang kebingungan ataupun kesusahan dengan benar, dengan arahan yang benar. Mungkin itu saja progres yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 047. Ya, Pak. Sorry. 047 tadi Muhammad Arya ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Selanjutnya ini ada 366. Silakan. Baik, saya izin melanjutkan progres yang pertama. Di sini ada define scope. Yang pertama ada pencari tiket. Sistem booking memungkinkan pengguna dapat mencari tiket penerbangan berdasarkan jadwal keberangkatan, harga, rute, dan juga kelas. Yang kedua ada pemesanan dan pembayaran. Sistem booking harus memungkinkan pelanggan dapat memesan dan membayar tiket yang sudah dipesan dengan berbagai cara pembayaran yang disediakan sistem. Yang ketiga, konfirmasi dan notifikasi. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, sistem harus memberikan informasi dan juga notifikasi terkait detail pemesanan tiket yang sudah dibuat. Keempat, pengelolaan perubahan penerbangan. Sistem harus memungkinkan pelanggan yang sudah memesan dan membayar tiket melakukan perubahan penerbangan dengan menunjukkan alternatif penerbangan lain. Yang kelima, pengelolaan profil. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk dapat mengatur profil mereka sendiri yang terdiri dari informasi pribadi, riwayat perjalanan, dan juga preferensi. Dan 6, pelaporan dan analisis. Sistem dapat menghasilkan laporan dan analisis terkait kinerja sistem yang berjalan dan juga pengalaman pengguna, seperti tingkat kepuasan, tingkat keberhasilan pemesanan, pembayaran, dan pembatalan. 7, keamanan dan privasi pengguna. Sistem harus bisa memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan yang ada dalam sistem aman dari serangan cyber dan melindungi data privasi pengguna. Yang ke-8, dukungan pelanggan. Sistem harus menyediakan dukungan pelanggan yang memadai, termasuk sistem tiket dukungan dan layanan pengguna secara langsung. Selanjutnya, Terima ini kasih, stakeholder Mas. pertama. Cukup, sudah. Terima kasih. Saya ini kok nggak lihat identitas Anda di kelas D ya? Di kelompok D nggak ada ya? Saya kelas A, Pak. Oh, oke. Mohon yang bukan kelompok D tidak presentasi terlebih dahulu untuk memberi kesempatan yang kelompok D. Identitasnya tolong ditulis di kolom chat, Mas. Terima kasih. Iya, baik, Pak. Selanjutnya. Terima kasih, Pak. 487, silakan. Baik, Pak. Apakah sudah terdengar? Sudah. Oke, untuk progres 2 kali ini melanjutkan memilih elicitation teknis. Nah, untuk stakeholder yang pertama itu ada manajemen proyek, teknik elisitasinya, ada wawancara, observasi, dan survei. Untuk stakeholder kedua itu tim pengembang, teknik elisitasinya ada wawancara, prototyping, dan workshop. Yang ketiga itu penyedia layanan. Di sini teknik elisitasinya wawancara dan studi kasus. Yang selanjutnya pelanggan atau pengguna, tekniknya wawancara, observasi, survei, analisis kebutuhan pengguna. Lalu yang kelima maskapai penerbangan, tekniknya wawancara, observasi, dan workshop. Dan yang terakhir itu ada pihak regulator, tekniknya menggunakan wawancara dan studi kasus. Untuk user stories, untuk stakeholder pertama itu sebagai manajer proyek perlu melacak kemajuan proyek, menentukan jadwal dan anggaran, serta membuat laporan status proyek untuk memastikan pengembangan sistem booking tiket pesawat berjalan dengan lancar. Sebagai manajer proyek perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang mungkin terjadi selama pengembangan sistem booking tiket pesawat, termasuk risiko teknis, keuangan, dan manajemen. Sebagai manajer perlu berkomunikasi secara efektif dengan tim pengembang, penyedia layanan, pelanggan, maskapai penerbangan, dan pihak regulator untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proyek dan memahami kebutuhan dan harapan mereka. Baik, terima kasih. Cukup, Mas. Oke. Terima kasih, Pak.
Selanjutnya, Pak, mohon maaf, ada teman-teman yang belum bisa ya join. sudah saya jawab di grup. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Selanjutnya silakan. Sudah nggak ada ini? Ada 250, silakan. Proses selanjutnya saya lanjut ke step user story. Yang pertama, pelanggan dapat mencari dan memesan tiket penerbangan yang tersedia dengan mudah dan cepat dimanapun, kapanpun melalui sistem flight booking. Yang kedua, pelanggan dapat memilih penerbangan dengan harga yang sesuai dengan budget dan juga mendapat fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan mendapatkan informasi akurat mengenai jadwal, rute, dan perubahan jadwal penerbangan. Langsung saja lanjut ke user story. Stakeholder 2, yang satu sebagai maskapai penerbangan dapat menyediakan jadwal penerbangan pelanggan dengan mudah dan cepat dalam aplikasi flight booking. 2, sebagai maskapai penerbangan dapat menentukan harga untuk penerbangan pelanggan sesuai dengan kelas penerbangan yang dipilih secara otomatis pada sistem. Yang ketiga, sebagai maskapai penerbangan dapat memastikan ketersediaan kursi kosong dalam penerbangan pelanggan melalui sistem. User story stakeholder 3, sebagai regulator memastikan bahwa sistem flight booking mematuhi semua regulasi dan standar keselamatan penerbangan yang berlaku. Yang kedua, sebagai regulator memastikan bahwa sistem flight booking memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tentang harga tiket dan biaya lainnya. Yang ketiga, sebagai regulator memastikan bahwa sistem flight booking memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah yang efektif untuk melindungi hak konsumen. Lanjut ke user story stakeholder 4, sebagai mitra e-wallet memastikan bahwa pembayaran pelanggan dapat terkonfirmasi ke sistem. Yang kedua, sebagai mitra e-wallet dapat memastikan pembayaran yang dilakukan pelanggan dilakukan secara transparan dan mematuhi aturan. Yang ketiga, sebagai mitra e-wallet dapat melakukan pendataan transaksi pelanggan. Yang keempat, sebagai mitra e-wallet memastikan pengguna dapat melakukan transaksi pembayaran dengan cepat, tepat, dan aman. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Dilanjutkan tahap selanjutnya. Selanjutnya ada 242, silakan. Silakan. Baik, untuk user story, untuk stakeholder pertama itu nomor satunya ada sebagai pelanggan, aplikasi ini sangat membantu dalam memesan online karena pelanggan tidak perlu ke agen atau di kantor maskapai bandara itu sendiri. Jadi bisa lebih menghemat waktu dan energi. Yang kedua itu sebagai pelanggan, fitur-fitur sudah lengkap dan tampilan yang menarik dapat langsung dipahami atau dimengerti oleh pelanggan. Yang ketiga, pelanggan mudah melakukan transaksi karena banyak disediakan metode pembayaran. Yang keempat, sebagai pelanggan belum menemukan kekurangan aplikasi. Untuk kekurangan lebih ke pihak eksternal. Yang kelima, yang terakhir yaitu pelayanan yang disediakan untuk aplikasi membuat pelanggan merasa nyaman. Sekian progres saya, Pak. Baik, terima kasih. Dilanjutkan tahap selanjutnya. Ini ada 418, silakan. Baik, Pak. Saya melanjutkan untuk yang teknik administratif. Pertama, untuk stakeholder pelanggan itu ada wawancara, observasi, dan kuesioner. Untuk stakeholder yang maskapai pesawat itu tekniknya observasi, dokumen analisis. Untuk yang regulator itu cukup dokumen analisis. Lalu untuk yang admin bank itu ada observasi dan dokumen analisis. Lalu untuk user story-nya, yang stakeholder pertama itu pelanggan dapat mendapatkan pilihan penerbangan dengan harga yang terjangkau dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelanggan dapat informasi dari aplikasi Flight App yang jelas dan akurat tentang jadwal, rute, dan perubahan penerbangan. Yang ketiga, pelanggan memilih kursi yang sesuai dengan preferensi saya saat memesan penerbangan. Yang keempat, pelanggan mendapatkan konfirmasi pesanan dengan cepat dan mudah melalui email atau aplikasi Flight App. Yang kelima,
pelanggan dapat membatalkan atau mengubah penerbangan dengan mudah dan tanpa biaya tambahan jika terjadi perubahan rencana. Yang keenam, pelanggan dapat memberikan umpan balik tentang pengalaman saya menggunakan aplikasi FlightUp. Untuk yang user story stakeholder kedua, yang pertama, maskapai penerbangan dapat memasukkan jadwal penerbangan saya dengan mudah dan cepat ke dalam aplikasi FlightUp. Yang kedua, maskapai penerbangan dapat menentukan harga dan penawaran khusus untuk penerbangan saya dan menyesuaikan harga tersebut secara otomatis dalam aplikasi FlightUp. Yang ketiga, maskapai penerbangan mendapatkan informasi yang akurat dan terkini tentang penjualan dan pemesanan tiket penerbangan saya melalui aplikasi FlightUp. Yang keempat, maskapai penerbangan dapat melihat ulasan dan umpan balik pelanggan tentang penerbangan saya melalui aplikasi FlightUp. Yang kelima, maskapai penerbangan memperoleh data analisis yang akurat tentang penjualan tiket penerbangan melalui sistem FlightUp. Yang keenam, aplikasi FlightUp dapat terintegrasi dengan sistem internal maskapai seperti sistem manajemen untuk memudahkan pengelola dan pelaporan. Baik, terima kasih. Baik, Pak. Dilanjutkan ke selanjutnya. Selanjutnya ada 244, silakan. Pungki. Baik, Pak. Di sini saya akan melanjutkan tentang user stories. Untuk user stories yang pertama yaitu pengguna atau pelanggan. Pelanggan ingin memiliki cara mudah untuk menemukan penerbangan. Yang kedua, pelanggan ingin mencari tiket pesawat yang tersedia dengan cepat dan secara efisien. Yang ketiga, pelanggan dapat memiliki berbagai macam metode pembayaran agar mudah dan fleksibel. Yang keempat, pelanggan dapat menerima info tentang delay. Yang kelima, pelanggan dapat mengetahui data yang ada pada aplikasi terjamin pelindungannya. Untuk user stories yang kedua yaitu maskapai. Yang pertama, maskapai dapat memasukkan jadwal penerbangan, harga, rute dengan mudah. Maskapai dapat terintegrasi dengan sistem internal maskapai untuk pengelolaan. Maskapai penerbangan dapat melihat ulasan dan umpan balik pelanggan. Yang keempat, maskapai ingin memiliki sistem yang dapat membantu pengguna dengan mudah. Yang kelima, maskapai mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Untuk yang ketiga yaitu user stories penyedia layanan. Yang pertama, penyedia ingin memberikan layanan yang mudah kepada pengguna selaku perantara dari maskapai. Yang kedua, penyedia memberikan akses mudah yang dapat dimengerti oleh pelanggan. Yang ketiga, penyedia memberikan kualitas jasa dan unggul kepada pelanggan. Yang keempat, penyedia menciptakan agar pelanggan merasa puas. Yang keempat yaitu customer service. Yang pertama, customer service dapat menerima ulasan dari pelanggan dan memberikan solusi. Yang kedua, customer service dapat mengakses dengan mudah mengenai komplain dari pelanggan. Yang ketiga, customer service dapat memberikan informasi pembayaran. Dan yang keempat, customer service memberikan arahan kepada pengguna. Mungkin cukup itu, Pak. Oke, terima kasih. Dilanjutkan sampai terakhir di pengujian. Terima kasih. Selanjutnya ada 264, silakan. Baik, Pak. Jadi di sini user stories untuk stakeholder yang pertama yaitu pelanggan. Yang pertama, sebagai seorang pelanggan dapat membeli tiket penerbangan yang tersedia dengan mudah dan cepat melalui aplikasi sistem. Kedua, sebagai seorang pelanggan dapat mengakses aplikasi dengan memiliki fitur-fitur yang lengkap dan tampilan menu yang menarik. Yang ketiga, sebagai seorang pelanggan mendapatkan informasi akurat seputar reschedule pembatalan penerbangan yang akan dilakukan. Yang keempat, sebagai seorang pelanggan dapat mengubah atau membatalkan tiket yang telah dipesan melalui sistem. Untuk user stories yang stakeholder yang kedua yaitu maskapai, sebagai maskapai penerbangan dapat memasukkan dan menampilkan jadwal penerbangan dengan mudah dan cepat. Yang kedua, sebagai maskapai penerbangan dapat menentukan harga dan penawaran tiket penerbangan dengan harga yang murah. Yang ketiga, sebagai maskapai penerbangan dapat mengelola kapasitas dan persediaan kursi dalam penerbangan. Yang keempat, sebagai maskapai penerbangan mendapatkan informasi yang akurat. Lalu untuk user stories stakeholder yang ketiga yaitu regulator. Yang pertama, sebagai regulator memastikan bahwa sistem flight booking mematuhi regulasi dan standar keselamatan penerbangan yang berlaku. Yang kedua, sebagai regulator dapat memantau laporan kinerja penerbangan dan data penumpang yang dihasilkan oleh sistem. Untuk yang ketiga, memastikan bahwa sistem memberikan informasi yang jelas dan akurat. Untuk stakeholder yang keempat yaitu vendor payment gateway. Yang pertama, sebagai vendor memastikan bahwa konsumen melakukan transaksi mudah dan aman. Yang kedua, sebagai vendor memastikan bahwa konsumen dapat melakukan transaksi melalui berbagai opsi pembayaran. Yang ketiga, sebagai vendor dapat membuat konsumen mengetahui berbagai informasi terkait rincian transaksi yang mereka lakukan. Sekian, Pak, progres dari saya. Baik, dilanjutkan sampai pengujian. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Selanjutnya sudah semua. Ada 413. Baik Pak, sebentar. Saya yang minggu kemarin belum kebagian, jadi dari awal. Jadi di sini langsung saja sistem Flagpix adalah sebuah aplikasi perangkat lunak, lunak yang didesain untuk mempermudah pengguna dalam mencari, memilih, dan memesan tiket penerbangan secara online. Aplikasi ini menyediakan informasi real time tentang jadwal penerbangan, harga tiket, serta jumlah kursi yang tersedia itu berbagai maskapai penerbangan yang terkait dengan sistem. Aplikasi ini menginginkan pengguna untuk melakukan pencarian penerbangan berdasarkan bandara, kota asal, dan bandara tujuan, serta tanggal keberangkatan. Penggunaan memilih penerbangan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, serta mereka melihat detail penerbangan seperti kelas, harga tiket, jumlah kursi yang tersedia. Aplikasi ini juga dapat memesan tiket penerbangan mudah melalui aplikasi ini. Dapat memilih kelas dan nomor kursi yang tersedia, dan memasukkan input informasi pribadi seperti nama, nomor telepon, dan alamat email. Serta setelah memesan tiket, pengguna akan menerima email konfirmasi yang berisi tentang penerbangan tiket elektronik. Opsi ini juga dilengkapi dengan fitur pembatalan atau reservasi pembatalan atau pengembalian reservasi atau reschedule, serta adanya tiket refund yang dilakukan oleh pengguna melalui layanan pelanggan melalui aplikasi. Aplikasi ini menyediakan informasi kebijakan maskapai penerbangan terkait penerbangan dan perubahan tiket. Sistem Flagpix ini diharapkan memudahkan pengguna dalam memesan tiket penerbangan secara online. Bentar, Pak. Meningkatkan efisiensi dalam proses reservasi, meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu di sini stakeholder-nya ada 3. Baik, terima kasih Mas. Pak. Selanjutnya sudah semua? Baik, kalau sudah semua bisa meninggalkan silakan di progresnya dipresentasikan. Ya Pak. Yang kemarin itu saya melakukan revisi yang di bagian user stories-nya, karena kemarin kan katanya bukan contoh doang, jadi saya tambahin untuk yang kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya. Ini kurang lebih seperti ini Pak. Lalu untuk selanjutnya saya mengerjakan yang konseptual model diagram ini, di mana ini saya sesuaikan dengan stakeholder yang ada di dalam sistem ini. Kurang lebih seperti ini untuk konseptual model diagramnya. Selanjutnya untuk mockupnya ini udah saya selesaikan untuk semua yang komponen utama-utamanya doang. Tapi nanti kemudian akan saya lanjutkan untuk yang bagian interaktifnya untuk nanti di video pengujian mockupnya itu Pak. Ini untuk yang bagian Figma-nya. Nah, ini sudah Pak. Jadi untuk progres saya yang kali ini seperti itu, masih kurang di bagian yang di akhir. Sebentar. Masih kurang di bagian akhir sama tinggal bikin video Pak. Udah Pak. Oke, berarti kan tinggal acceptance kriteria sama video untuk wawancara. Wawancara sama mock-up-nya ya. Ya Pak. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Cukup Pak. Ya, Pak, terima kasih Pak. Ini ada screen-nya. Tolong identitasnya diberi NIM agar saya bisa langsung memasukkan. Ada Noval, silakan. Iya Pak, terima kasih. Waktunya. Jadi untuk progres saya terakhir kali itu masih di teknik elisitasi. Untuk progres kedua ini saya udah melanjutkan ke user story. User story-nya menyesuaikan dengan stakeholder-nya. Seperti ini. Lalu ada di konseptual model diagramnya juga sudah saya buat. Menyesuaikan dengan jumlah stakeholder ada 4. Seperti ini.
Lalu untuk mockupnya saya masih belum selesai karena masih ada beberapa yang saya revisi. Mungkin untuk progres kedua saya seperti itu, Pak. Oke, dilanjutkan sampai pengujian. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada 507 Lutfi. Oke, Silakan. Pak. Siap. Ini progres saya melanjutkan sekarang user story, Pak. Untuk yang stakeholder 1 pengguna di sini ada 9 kebutuhan. Untuk stakeholder kedua ini maskapai ini ada 7 kebutuhan. Selanjutnya untuk yang stakeholder ketiga ini penyedia pembayaran e-wallet ada 5 kebutuhan. Selanjutnya untuk stakeholder keempat ini adalah regulator. Di sini ada 7 kebutuhan. Selanjutnya di sini saya baru sampai konseptual diagram. Untuk konseptual diagramnya kurang lebih seperti ini, Pak. Mungkin cukup segitu, Pak. Oke, dilanjutkan sampai tahap selanjutnya, sampai pengujian. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada siapa? Lutfi. Ada Hafiz. Silakan, Hafiz. Baik, Pak. Untuk yang progres kedua ini, saya baru menyelesaikan hingga user stories. Di sini terdapat user stories dari 4 stakeholder. Untuk yang stakeholder pertama yaitu sebagai pelanggan. Semisal saya ambil contoh ini, sebagai pelanggan saya dapat dengan mudah mencari penerbangan yang tersedia dan dengan cepat mendaftar melalui sistem pemesanan penerbangan. Untuk stakeholder yang kedua yaitu sebagai maskapai di sini, yaitu saya ambil contoh sebagai maskapai penerbangan bisa masuk jadwal penerbangan. Saya akses mudah dan cepat ke sistem pemesanan penerbangan. Untuk user story stakeholder yang ketiga ini sebagai regulator, saya ambil contoh ini sebagai regulator memastikan bahwa sistem reservasi penerbangan mematuhi semua peraturan dan standar keselamatan penerbangan yang berlaku. Untuk yang terakhir yaitu user story stakeholder yang keempat sebagai penyedia layanan pembayaran yang saya ambil contoh di sini untuk nomor 1 harus memiliki sistem otomatisasi pembayaran pada sistem flight booking sehingga pelanggan dapat langsung membayar tiket pesawat dengan cepat dan mudah menggunakan berbagai metode pembayaran yang tersedia seperti kartu kredit, debit card, transfer bank, dan e-wallet. Mungkin itu sih Pak dari progres kedua saya Pak. Baik, terima kasih Hafiz. Bisa dilanjutkan sampai pengujian. Selanjutnya ada 519, silakan. Baik Pak, di sini pada progres saya itu melanjutkan progres sebelumnya. Di sini ada cross application itu ada 4 stakeholder, ada pelanggan, itu wawancara observasi untuk maskapai penerbangan dokumen analisis, payment untuk pembayaran itu dokumen analisis dan juga regulator dokumen analisis. Pada user story untuk stakeholder 1 itu sebagai pelanggan dapat mencari tiket penerbangan tersedia sebagai seseorang pelanggan mendapatkan pilihan membayar dan yang ketiga sebagai seorang pelanggan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan itu sebagai seorang pelanggan dan sebagai seorang pelanggan dapat mengatakan ataupun melakukan laporannya sebagai seorang pelanggan berikan kembali. Dan stakeholder kedua itu sebagai maskapai dapat memasukkan jadwal penerbangan sebagai maskapai penerbangan dapat menentukan harga dan diskon khusus. Dan ketiga sebagai maskapai penerbangan dapat mengontak dan juga sebagai maskapai penerbangan dapat informasi. Lalu stakeholder ketiga itu ada 4 bagi user story-nya. Sebagai payment pastikan bayar masuk ke tujuan yang dituju. Sebagai payment pastikan pembayaran menggunakan terjadi verifikasi untuk harga tiket dapat mudah dan cepat. Lalu sistem pembayaran dapat melihat banknya. Dan untuk regulator ada 4 bagian. Sebagai regulator memastikan bahwa sistem akan selalu mematuhi aturan. Sebagai regulator dapat menganalisis laporan. Dan untuk yang terakhir itu adalah memastikan bahwa sistem informasi proses.
Mungkin begitu Pak untuk tugas saya. Baik, terima kasih. Dilanjutkan sampai pengujian. Selanjutnya ada, Terima kasih Kak. ya, screen-nya dimatikan. Bagus. Selanjutnya ada 257, silakan. Baik, Kak. Sudah terlihat Pak screen-nya. Sudah, silakan. Jadi saya di sini masih sampai di user story-nya seperti ini untuk stakeholder 1, terus kemudian stakeholder 2, dan stakeholder 3, dan stakeholder 4, terus di sini konseptual model diagramnya saya seperti ini, Pak. Itu Pak, mungkin progres saya masih sampai di konseptual diagram. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Selanjutnya ada 241, silakan. Ini sebenarnya udah muncul. Sudah. Nah, di sini untuk melanjutkan dari 21. Di sini untuk user stories-nya ini untuk dapat sesuai dengan stakeholder ada 4, 1, 2, 3, ada 4. Kemudian di sini untuk kapsul model diagramnya seperti ini. Mungkin saya masih sampai di dalam progres konseptual model diagram, belum sampai membuat mockup seperti itu. Oke, terima kasih. 241. Selanjutnya ada 211. Oke, mungkin kemarin progres saya masih di define the scope. Untuk yang selanjutnya ini ada citation teknik, di mana stakeholder 1 ada wawancara, observasi, dan kuesioner. Kemudian stakeholder dan 3-nya observasi dan dokumen analisis. Yang stakeholder 4-5-nya menggunakan dokumen analisis. Untuk user story-nya masing-masing mungkin sudah semuanya ini Pak. Kemudian untuk konseptual diagramnya saya masih belum membuat tabel database-nya, masih diagram sederhana ini aja. Untuk mockup-nya saya juga masih belum buat, masih mencari inspirasi dari aplikasi lain mungkin. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Dilanjutkan membuat mockup sampai pengujian. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selanjutnya ada 499, silakan. Baik, Pak. Yang kemarin itu saya masih sampai di ruang lingkup. Terus ini saya sudah memilih teknik elisitasi untuk stakeholder 1, wawancara dan kuesioner, stakeholder 2, dokumen analisis, stakeholder 3, kuesioner dan observasi, dan stakeholder 4 itu dokumen analisis. Terus untuk user story-nya untuk stakeholder 1 itu sebagai pengguna ini bisa melihat mencari rute atau jadwal penerbangan yang tersedia dan lain sebagainya. Terus untuk stakeholder kedua itu sebagai maskapai bisa masukkan data mengenai jadwal atau rute penerbangan, jumlah kursi, kelas, dan harga tiket, dan lain sebagainya juga. Terus untuk stakeholder 3, itu sebagai karyawan bisa mengelola dan menjalankan sistem dengan baik, dan sebagainya. Terus untuk stakeholder 4 itu sebagai regulator bisa memastikan bahwa sistem berjalan dengan mematuhi semua regulasi dan peraturan yang berlaku, dan sebagainya juga, Pak. Mungkin begitu ya, Pak, yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Muhammad Taufikur Rahman. Dilanjutkan sampai membuat mockup dan pengujian. Selanjutnya ada 412, silakan. Pak. Ya, Pak. Untuk sementara saya stakeholdernya masih 2, Pak, yang nanti akan saya tambahin. Untuk stakeholder pertama itu sebagai seorang pelanggan, isinya itu sampai 7. Terus untuk stakeholder kedua itu sebagai maskapai
penerbangan itu juga sampai 1 sampai 7. Dan yang terakhir ini ada conceptual diagramnya punya saya seperti ini, Pak. Customer sama booking system gitu. Oke, terima kasih. Dilanjutkan sampai membuat mockup dan pengujiannya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Masih ya. Masih ada lagi, silakan. Masih kurang 2 menit. Saya, Pak. 513, silakan. Iya, Pak. Untuk yang kemarin saya progres 1 sampai citation teknik, kemudian sudah saya tambah sampai user story ini dari setiap stakeholdernya. Kemudian untuk konseptual model diagramnya sudah saya buat, Pak. Baru sampai sini. Oke. Sudah melakukan user story-nya sudah digali ya? Sudah, Pak, ini. Oke, tinggal nanti dimasukkan link untuk wawancaranya sama membuat mockup dan pengujiannya. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Galuh. Masih ada lagi, silakan. Masih bisa 1. Saya, Pak. Ya, silakan. Ini 117, silakan. Yang saya sih Pak. 117, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Silakan 117. Tes, halo. Iya, silakan. Jadi untuk progres pertama kemarin saya baru sampai scope atau ruang lingkup. Di progres kedua ini sebenarnya saya barusan mengerjakan yang bagian teknik elisitasi, kemudian teknik elisitasi untuk stakeholder pelanggan, maskapai penerbangan sama payment gateway. Untuk user stories sama mockup itu masih proses, Pak. Jadi karena belum selesai tidak saya tampilkan di sini. Untuk konseptual model diagramnya aja seperti ini, Pak, untuk diagram saya, Pak. Oke, terima kasih.